Baik, selamat sore Bapak Ibu semuanya. Terima kasih atas kehadirannya pada sore hari ini memenuhi undangan saya. Jadi maksud dan tujuan saya mengundang Bapak Ibu hadir di sini yaitu untuk mendengarkan, belajar bersama, berbagi praktik baik yang akan saya sampaikan. Nah, materi ini sehubungan dengan PPG CGP yang saya ikuti ya Bapak Ibu ya. Dan saya sudah sampai pada modul 1.4. Nah, kita lihat. Nah, mengenai budaya positif ya Bapak Ibu. Jadi kita akan bersama memahami pentingnya membangun budaya positif di sekolah kita sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid. Kemudian dalam membangun budaya positif kita akan meninjau lebih dalam tentang strategi menumbuhkan lingkungan yang positif, melakukan refleksi atas penerapan disiplin yang dilakukan selama ini di sekolah kita. Kemudian bagaimana strategi kita dalam praktik disiplin tersebut? Apakah selama ini kita sungguh-sungguh menjalankan disiplin atau kita melakukan sebuah hukuman untuk anak-anak kita? Nah, di mana kita nanti menarik garis batasnya? Kemudian kita juga memikirkan kembali kebutuhan-kebutuhan dasar yang sedang dibutuhkan seorang murid pada saat mereka berperilaku tidak pantas, serta strategi apa yang perlu diterapkan yang berpihak pada murid. Selanjutnya kita akan mengeksplorasi suatu posisi dalam penerapan disiplin yang dinamakan manajer, serta bagaimana seorang manajer menjalankan pendekatan disiplin yang dinamakan restitusi. Nah, restitusi itu apa? Nanti kita akan lihat bersama. Kemudian di sini kita akan mendalami bagaimana pendekatan restitusi fokus untuk mengembangkan motivasi intrinsik pada murid yang selanjutnya dapat menumbuhkan murid-murid yang bertanggung jawab, mandiri dan merdeka. Nah, ini Bapak Ibu, ini adalah materi yang saya pelajari di CGP. Ini ada di modul 1.4, itu ada mengenai perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kemudian kebutuhan dasar, 5 posisi kontrol ya Bapak Ibu, kemudian ada keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Nah, kita awali dengan disiplin positif. Coba Bapak Ibu, saya ingin mendengarkan apa macam disiplin bagi Bapak Ibu itu. Kata disiplin itu artinya apa? Silakan. Di mana Bu lihat? Tepat waktu. Ada lagi Bapak Ibu yang berpendapat? Kesadaran. Mengikuti aturan yang sudah ditetapkan. Oke, baik, kita lihat ya Bapak Ibu. Terima kasih atas partisipasinya. Kita lihat di sini disiplin positif. Disiplin positif berasal dari bahasa Latinnya, yaitu disiplina, yang artinya adalah belajar. Nah, disiplin membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi rasa muncul intrinsik dalam diri itu rata-rata belum nampak. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai. Nah, ini adalah teori motivasi perilaku manusia yang berhubungan dengan tujuan disiplin positif. Yang pertama, itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga adalah untuk menjadi
Nah, ini saya akan berbagi sebagai seorang guru saat hadir mengajar di kelas tepat waktu. Motivasi apakah yang mendasari tindakan Bapak Ibu tersebut? Apakah datang tepat waktu karena tidak ingin ditegur oleh atasan dan kemudian mendapatkan surat peringatan, atau ingin mendapatkan pujian dari atasan dan mendapat penghargaan sebagai karyawan atau guru berprestasi? Ataukah Anda ingin menjadi orang yang menghargai waktu, menghargai diri Anda sendiri sebagai teladan bagi murid-murid, karena Bapak Ibu percaya tindakan sebagai guru akan dicontoh oleh murid-murid? Coba Bapak Ibu ada di posisi mana? Ayo jujur. Kita relax saja ya Bapak Ibu ya. Kita bincang-bincang hangat saja. Harapannya kita ada di posisi yang ini Bapak Ibu ya. Yang ketiga. Oke. Nah Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu dari ketiga jenis motivasi tadi, motivasi manakah yang saat ini paling banyak mendasari perilaku murid-murid kita, anak-anak kita? Yang satu ya. Jadi anak-anak kita masih belum muncul motivasi intrinsik dalam diri mereka. Nah, ini motivasi yang pertama ini karena menghindari ketidaknyamanan atau kebingungan. Nah ini yang harus kita ubah pelan-pelan, namun pasti ya Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu, sehubungan dengan teori motivasi perilaku manusia, di sini akan saya sampaikan kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama yaitu kebutuhan bertahan hidup atau survival. Adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Kemudian kebutuhan kasih sayang dan diterima, meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kemudian kebutuhan yang ketiga adalah penguasaan. Jadi di sini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Kemudian yang keempat, kebutuhan untuk bebas. Jadi kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memilih pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Dan yang kelima adalah kebutuhan akan kesenangan. Adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Nah, kita ada kegiatan berbagi lagi Bapak Ibu. Coba nanti kalimat-kalimat pernyataan ini mengarah ke kebutuhan yang mana? Kita lihat. Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Padahal kan aku suka senang menyanyi. Nah, kira-kira kebutuhan yang mana ini Bapak Ibu? Dari kelima kebutuhan dasar manusia tadi. Kesenangan. Coba dipahami dulu. Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Padahal kan aku suka dan senang menyanyi. Berarti kita garis bawahi. Pada dasarnya dia suka senang menyanyi ya. Jadi ini kebutuhan akan kesenangan ya Bapak Ibu ya. Kemudian yang kedua, ibu guru tidak menyapaku hari ini. Padahal aku pakai jepit rambut baru. Nah ini kebutuhan apa? Oh, kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan kasih sayang dan diterima, kebutuhan penguasaan,
Ayo. Padahal aku pakai jepit baru. Ya, kebutuhan akan kasih sayang dan diterima ya Bapak Ibunya. Oke. Nah, ini satu lagi. Aku bosan, masa belajar cuma gitu-gitu saja, dengerin ibu guru saja. Kebebasan. Oke. Nah, baik Ibu. Ini yang sering terjadi pada anak-anak kita ya Bapak Ibu ya. Nah, kita lihat 5 posisi kontrol kita sebagai pendidik, sebagai guru. Ini seringkali kita alami dalam sehari-hari ya Bapak Ibu. Jadi apa yang kita lakukan terhadap anak-anak didik kita itu sebenarnya selama ini apakah sebagai penghukum, sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau atau manajer? Kita lihat di sini. Yang pertama sebagai penghukum. Nah, kita lihat motivasi guru berbuat. Nah, biasanya dalam identitas sebagai penghukum ini guru akan menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti dan menyindir. Kemudian biasanya perkataannya, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakannya. Nah, seperti itu ancaman ya Bapak Ibu. Nah, hasilnya bagaimana dengan anak-anak didik kita? Akan memberontak, menyalahkan orang lain dan berbohong. Nah, itu. Murid berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Nah, seperti itu. Dampaknya apa? Akan mengulangi kesalahan tersebut. Itu kalau kita sebagai penghukum. Kemudian yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Nah, biasanya bagaimana? Guru berbuat, berceramah, kemudian mengatakan seharusnya kamu itu ya, ibu kecewa. Nah, kemudian ibu guru berkata, kamu seharusnya, kamu sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres. Itu yang sering kita katakan kepada anak-anak kita. Nah, hasilnya apa? Anak-anak kita akan menyembunyikan, kemudian akan menyangkal dan berbohong. Nah, murid-murid biasanya akan mengatakan maafkan saya, tapi itu sekedar dari ucapan anak-anak didik kita ya, belum tentu dengan hatinya. Nah, kemudian dampaknya bagi murid adalah merasa rendah diri. Kemudian kalau identitas kita sebagai teman, guru berbuat membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Nah, biasanya akan mengatakan seperti ini, ayolah lakukan demi ibu. Mungkin pekerjaan-pekerjaannya belum selesai ya, belum selesai mencatat atau hal-hal lain. Kemudian guru juga akan mengatakan, masa kamu tidak mau? Ingat tidak, ibu pernah bantu loh. Nah, seperti itu. Hasilnya bagaimana? Anak-anak kita akan ketergantungan Bapak Ibu. Nah, seperti itu. Nah, ini bagaimana perkataan anak-anak kita? Saya pikir Bapak Ibu itu teman saya, ternyata. Nah, seperti itu. Dan hasilnya dampaknya pada anak-anak kita menjadi lemah, tidak mandiri dan tergantung. Posisi pemantau. Posisi pemantau mengandalkan data atau penghitungan untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Nah, biasanya kita akan mengingatkan apa peraturannya. Nah, seperti itu. Hasilnya bagaimana? Menyesuaikan diri. Itu bila kita diawasi. Nah, biasanya anak kita akan menyampaikan berapa banyak bintang yang saya harus peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis. Dan dampaknya menitik beratkan pada ini Bapak Ibu, sanksi atau hadiah atau dirinya ya, hadiah untuk dirinya. Nah, seperti itu. Dan yang terakhir adalah identitas sebagai manajer. Guru berbuat mengajukan pertanyaan-pertanyaan,
menggali permasalahan yang dihadapi anak. Kemudian biasanya perkataan-perkataannya adalah apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Nah, seperti itu. Kemudian hasilnya ini akan menguatkan pribadi diri murid-murid kita. Murid biasanya akan mengatakan, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan Pak, Bu. Nah, dan hasilnya ini adalah mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, suara pada kontrol manager biasanya adalah netral, tidak emosional, tidak terlalu ramah juga ya Bapak Ibu, dan tidak bernada tinggi. Akan tercipta identitas yang berhasil. Nah, tujuan akhir dari 5 posisi kontrol tadi ada pendukung sebagai teman, sebagai pemantau, sebagai apa lagi Bapak Ibu? Pembuat orang merasa bersalah, adalah mencapai posisi manajer, di mana di posisi inilah murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya, yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan belajar yang positif, nyaman dan aman ya Bapak Ibu. Nah, semoga dari 5 identitas ini kita bisa pelan namun pasti mengarah ke posisi manajer ini Bapak Ibu. Jadi tidak sebagai penghukum, sebagai membuat orang merasa bersalah, seperti ini. Karena dampaknya kalau kita memposisikan diri sebagai manajer adalah jangka panjang untuk anak-anak didik kita. Jadi dia akan muncul nilai-nilai kebajikan dari dirinya. Nah, seperti itu. Tapi kalau kita menerapkan identitas penghukum, pembuat rasa bersalah, ini efeknya biasanya hanya jangka pendek. Jadi anak-anak kita akan melakukan menuruti kemauan kita, tapi dalam hitungan mungkin seminggu, sehari, sebulan sudah dia akan kembali lagi ke semula. Tapi kalau kita sejak dini menerapkan posisi manajer, nantinya akan muncul nilai-nilai kebajikan dalam diri anak intrinsik ya Bapak Ibu ya. Nah, seperti itu. Nah, ini Bapak Ibu, saya ada 3 pernyataan. Kalimat ini coba Bapak Ibu, ini akan mengarah siapa yang mengatakan. Apakah pemantau, teman, pembuat bersalah atau penghukum? Saya kecewa sekali dengan kamu. Pembuat rasa bersalah. Oke, benar ya Bapak Ibu. Kalau kamu tidak pernah benar melakukannya, kamu tidak pernah benar melakukannya. Ini sebagai apa Bapak Ibu? Kamu tidak pernah benar melakukannya sebagai pemantau atau penghukum. Kamu tidak pernah benar melakukannya sebagai pemantau ya Bapak Ibu ya. Dan yang terakhir adalah ayolah lakukan demi saya ya, sebagai teman ya. Oke Bapak Ibu. Nah, ini untuk bahan refleksi kita masing-masing ya Bapak Ibu, apa yang sudah kita ajarkan kepada anak didik kita ketika anak-anak bermasalah, bagaimana cara kita menanganinya. Ternyata hal-hal sederhana yang kita lakukan kepada anak-anak itu dampaknya besar ya Bapak Ibu ya. Nah, ini juga untuk introspeksi diri kita. Kalau kita di rumah itu sebagai penghukumkah, sebagai pembuat orang bersalahkah, teman, pemantau atau manajer, atau semuanya. Nah, termasuk juga di sekolah, di tempat kerja. Dan seperti itu ya Bapak Ibu. Baik.
Ya, Bu Revin, sampaikan saja. Kalau peraturan, menurut saya keyakinan kelas itu kesepakatan yang akan kita buat ke depannya. oke. Sedangkan peraturan itu aturan yang sudah ada dan tidak dijalankan. Oke, benar ya, benar Bu Revin ya. Nah, kita lihat Bapak Ibu. Peraturan itu adalah tatanan. Keyakinan adalah kepercayaan yang sungguh-sungguh, kepastian, ketentuannya Bapak Ibu. Definisi dari keduanya memiliki perbedaan dari penentu pembuatnya. Jadi bila peraturan, maka hal tersebut berasal dari luar diri individu. Nah, misalnya peraturan pemerintah, maka yang menentukan adalah pemerintah. Demikian juga kalau itu peraturan sekolah, maka yang menentukan adalah sekolah tersebut. Jadi pihak kita itu tidak dilibatkan. Tapi kalau keyakinan itu mengacu dari dalam diri individu tersebut. Kepercayaan apa yang sungguh-sungguh dipegang, nilai-nilai apa yang diyakini, dan membuat nilai-nilai kebajikan yang universal. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal berisi nilai-nilai kebajikan. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak juga ya Bapak Ibu, sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas melalui kegiatan curah pendapat, kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, peraturan kelas biasanya dibuat oleh guru tanpa melibatkan murid, sedangkan keyakinan kelas dibuat bersama antara guru dan siswa untuk menciptakan lingkungan belajar yang positif dan produktif di dalam kelas. Nah, ini kemarin ketika kelas 5H, kelas saya melakukan membuat keyakinan kelas ya Bapak Ibu, jadi melibatkan anak-anak didik kita. Jadi mereka mencurahkan ide pendapat untuk dituliskan pada kertas-kertas kecil seperti ini. Kemudian setelah itu tahapannya kita masih menyeleksi lagi. Kira-kira dari banyaknya keyakinan kelas siswa ini mana yang akan kita pakai atau kita gunakan. Setelah itu kita juga perlu mengubah kalimat-kalimat anak ini yang biasanya kalimatnya tidak boleh, dilarang, nah, seperti itu kita ubah menjadi kalimat yang positif, menjadi keyakinan kelas. Nah, misalnya saling menghormati, kemudian disiplin, nah, kalimat-kalimat positif. Jadi tidak ada lagi kalimat tidak boleh, dilarang, nah, seperti itu. Dan ini sudah saya lakukan di kelas, dan ketika anak-anak itu ada melanggar keyakinan dan sudah kita sepakati, kita ingatkan lagi dengan keyakinan kelas yang kita buat. Dan itu di kelas saya cukup manjur Bapak Ibu ya. Semoga harapannya kelas 5A dan kelas 5B juga manjur. Ya. Didukung oleh penghargaan, ini pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan berlaku untuk mendapatkan seseorang melakukan sesuatu dalam jangka waktu pendek. Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan, serta kehilangan motivasi dari dalam. Jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut lagi, kita pun menjadi tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan. Nah, penghargaan juga merusak hubungan. Jadi ketika seorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka yang lain akan merasa iri dan sebagian dari mereka akan tidak menyukai orang yang diberikan penghargaan tersebut. Kemudian
tersebut. Penghargaan menciptakan persaingan di dalam kelas dan persaingan menciptakan kecemasan. Mereka yang percaya bahwa mereka tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan penghargaan akan berhenti mencoba. Nah, seperti itu. Nah, coba kita lihat lagi Bapak Ibu, saya akan berbagi tindakan guru. Kita lihat pernyataan yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Nah, ini menurut Bapak Ibu diberikan dua pilihan, itu merupakan hukuman atau sanksi atau konsekuensi Bapak Ibu. Hukumannya Bapak Ibu, ya, benar. Kalau lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, hukuman atau sanksi Bapak Ibu? Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali, hukumannya murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman juga, ya. Nah, kalau ini menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, konsekuensi, ya. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Oke. Meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam seharian. Hukuman, ya Bapak Ibu, ya. Dan yang terakhir, dia lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJJ. Konsekuensi, ya. Nah, jadi kita bisa membedakan mana itu hukuman dan mana itu sanksi atau konsekuensi. Baik Bapak Ibu, kemudian ini adalah materi terakhir kita, yaitu segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Nah, ini kita sebagai pendidik, ini seharusnya sehari-hari kita menghadapinya Bapak Ibu. Kita terapkan kepada anak-anak didik kita ketika anak-anak didik kita mengalami masalah. Jadi segitiga restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, dalam segitiga restitusi itu ada 3 poin yang kita terapkan. Yang pertama adalah menstabilkan dulu identitas anak. Jadi kalau anak-anak kita bermasalah, misalnya sedang emosi yang meluap, nah kita tunggu dulu. Kita perlu menstabilkan dia dulu Bapak Ibu. Nah, misalnya berantem dengan teman, ya masih nafasnya ngos-ngosan gitu. Nah, kita perlu menstabilkan mereka. Kemudian validasi tindakan yang salah, apa yang sudah dia lakukan. Dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan, termasuk keyakinan yang kita buat di kelas. Nah, seperti itu. Nilai-nilai pada segitiga restitusi itu belajar dari kesalahan, kemudian memperbaiki hubungan. Yang ketiga merupakan tawaran dan bukan paksaan, menuntun untuk melihat ke dalam diri, fokus pada karakter dan fokus pada solusi. Jadi ini bagus Bapak Ibu, segitiga restitusi ini. Nah, menstabilkan identitas. Nah, pada tahap ini guru akan menyampaikan bahwa membuat kesalahan itu adalah bagian dari proses pembelajaran. Hal ini bermaksud untuk menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Oleh sebab itu guru harus menghindari mengkritik murid yang berada pada fase ini Bapak Ibu. Jadi yang sering kita alami adalah anak-anak sudah dalam posisi salah, semakin kita tekan lagi. Nah, seperti itu. Guru bisa menyampaikan kalimat seperti ini: membuat kesalahan adalah sesuatu yang wajar. Manusia tidak ada yang sempurna. Kita bisa memperbaiki masalah ini. Saya tidak terlalu peduli pada kesalahanmu, karena
sebagai manajer ya Bapak Ibu ya. Kemudian selanjutnya adalah validasi tindakan yang salah. Nah, pada tahap ini guru harus memahami bahwa prinsip setiap perilaku karena ini berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, sehingga guru akan menggeser pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Guru juga akan menyampaikan pertanyaan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan siswa. Nah, berikut beberapa pernyataan yang bisa disampaikan oleh kita. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah dari itu. Kamu pasti melakukan karena ada alasan tertentu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Mungkin kamu bisa mempelajari perilaku yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Nah, seperti itu. Kemudian dan yang terakhir kita akan membuat menanyakan keyakinan. Nah, pada tahap terakhir ini akan tampak bahwa murid akan termotivasi secara intrinsik saat perilaku telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil. Maka murid telah siap mengaitkan keyakinannya dengan tindakannya yang salah. Jadi pikirannya pun tenang, hatinya tenang, bisa menata hati, pikiran, mengelola emosi. Nah, kemudian berikut adalah pertanyaan yang bisa kita ajukan sebagai keluarga, kelas, sekolah. Apa yang kita yakini? Nilai-nilai apa saja yang sudah kita sepakati? Seperti apa gambaran kelas yang ideal menurutmu? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah, seperti itu. Keyakinan, menanyakan keyakinan kepada anak-anak kita. Nah, ini kemarin saya ada salah satu contoh Bapak Ibu. Sebenarnya dalam keseharian kita banyak ya kejadian-kejadian di kelas ya Bapak Ibu ya. Ini saya ambil kasus. Ini juga saya masukkan dalam PPG saya dalam materi modul PSE, Pendidikan Sosial Emosional. Jadi anak ini kacamatanya pecah, namanya Jasper. Kacamatanya pecah karena kesenggol dengan teman saat bermain dan mereka sempat berantem ya. Kemudian Jasper ini saya bawa ke ruang guru untuk saya terapkan restitusi ini Bapak Ibu. Dan di sini saya memposisikan sebagai manajer. Jadinya anak ini, Jasper ini yang awalnya dia kan di pelajaran bahasa Inggris ya. Jadi pada saat pelajaran bahasa Inggris itu tiba-tiba Miss Putri membawa Jasper ini ke ruang guru karena melihat si Jasper ini saat pelajaran bahasa Inggris itu tidak bisa fokus, menahan tangis dan emosi, keringat keluar semua. Karena anak ini tipenya dia tertutup, kemudian suka main sendiri. Nah, akhirnya Miss Putri membawa ke ruang guru. Akhirnya setelah saya menerapkan segitiga restitusi dengan berbagai kalimat-kalimat yang saya sampaikan kepada Jasper, akhirnya dia tumbuh sekarang lebih percaya diri dan lebih terbuka dan juga mau bermain dengan teman-temannya ya, seperti itu. Jadi mungkin awalnya dia takut dimarahin Bu Tami, takut sama mama, takutnya karena kacamata pecah, kemudian takut karena tadi berantem dengan teman-temannya. Tapi ternyata Bu Tami tidak marah, mama pun tidak marah karena kita sudah menerapkan segitiga restitusi ini ya Bapak Ibu, dan memposisikan diri kita sebagai manajer. Bapak Ibu pun pasti lebih paham itu ya. Baik Bapak Ibu, dapat kita simpulkan dari materi-materi yang saya sampaikan tadi bahwa kita sebagai pendidik berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara adalah menuntun siswa sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi kodrat alam itu adalah kodrat yang sudah melekat dalam diri anak. Sedangkan kodrat zaman itu kita harus dalam mendidik, membimbing anak juga harus mengikuti perkembangan zaman, menyesuaikan dengan perkembangan zaman untuk membentuk karakter siswa dengan budaya positif yang membuat nilai-nilai kebajikan universal. Pendidik adalah pemimpin pembelajaran yang berpihak kepada siswa. Pemimpin yang bijak adalah pemimpin yang memiliki posisi kontrol
siswa membedakan perbuatan baik dan salah dan mampu menemukan solusi untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi atau diperbuat dengan penuh kesadaran, bukan melalui tekanan atau keterpaksaan. Sehingga visi sekolah untuk mewujudkan kodrati keindahan manusia dapat seiring sejalan dengan penerapan budaya positif di lingkungan sekolah kita, Bapak Ibu. Bagaimana Bapak Ibu, ada yang mau disampaikan? Ada yang mau berpendapat atau mengeluarkan unek-uneknya atau memberi masukan kepada saya? Ya Pak Om, silakan Pak. Saran saya sebenarnya sih daripada kita kasih gambar ya, lebih bagus ada video. Jadi kita tahu kapan kita dengan anak seperti apa. Jadi kan bisa dicontoh juga sama yang lain. Karena ini namanya kita mencari tahu anak itu kadang kita memang nggak seperti reaksi ini ya. Iya. Reaksi kita sendiri. Iya. Itu kadang tahu kita bagus sekali reaksi kadang nggak diberikan sama kita. Iya. Kita kan spontan aja dengan kalimat sederhana, mencari tahu dulu masalahnya apa, Iya, benar. siapa yang bikin masalah dulu. Kita bukan mementingkan si anak, gitu. Anak yang terlalu Iya. harus ada videonya jadi kita bisa menyaksikan juga. Oke, bagus. Terima kasih Pak atas masukannya ya Pak ya. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu, saya rasa pemaparan dari saya cukup hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan ini, sedikit yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita sebagai pendidik ya Bapak Ibu, membekali nilai-nilai positif dalam kita menerapkan pembelajaran keseharian anak-anak didik kita